Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Am hasibal ladhina ya'maluna as-sayyi'at ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mohon kepada jamaah untuk tidak berbenah diri dulu, karena mendengarkan, memperhatikan khutbah adalah bagian dari kewajiban kita mengikuti sholat id ini, apalagi meninggalkan arena ini. Hadirin sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Rabbul Alamin di pagi hari yang sejuk, insya Allah sesejuk hati, batin dan rohani kita. Kita juga dalam keadaan segar, walaupun kita beridul adha tahun ini penuh dengan dinamika. Bahkan ada perbedaan yang tidak sempat mengganggu bagi warga Muhammadiyah yang idul adha pada hari ini. Kita tahu saudara-saudara kita sudah beridul adha mendahului kita, termasuk di Arab Saudi. Bersamaan dengan kita melaksanakan saum Arafah, di tempat lain saudara kita sudah beridul adha. Perbedaan ini, hadirin sekalian, bagi warga Muhammadiyah yang memang organisasi yang memiliki komitmen dan konsisten secara khusus, bukan menjadi persoalan biasa, malah menjadi ikon dan sekaligus peluang berharga bahwa ada yang harus kita perjuangkan secara bersama-sama. Sekiranya umat Islam ini mau menerima hisab secara total, apalagi rencana insya Allah akan diputuskan di muktamar yang akan datang, kita semua harus memberi penguatan untuk berlakunya kalender hijriah global tunggal. Mengapa itu harus diperjuangkan? Karena Islam mengajarkan bumi dan langit, dunia dan isinya, manusia dan segala hukumnya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kana nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Manusia di berbagai negara adalah satu kesatuan, lalu Allah mengutus Rasul mubasysyirin yang memberi kabar gembira, wa mundzirin, dan memberi peringatan kepada kita. Dunia ini satu kosmologi, maka ibadah haji sesungguhnya simbol kebersamaan, kesatuan, bahwa mereka dengan kita adalah satu. Orang berhaji berpakaiannya sama, tawaf
dan sa'i gerakannya sama. Bahkan mereka juga wukuf di Arafah di satu titik tempat yang sama. Dan terakhir, mereka harus menunaikan ibadah kurban juga dengan niat yang sama. Ini artinya apa? Kalau umat Islam itu merasa satu kesatuan dengan yang lain, maka insya Allah Allah akan mengaruniakan kekuatan kepada kita, dimudahkan untuk bertakwa kepada Allah dan beribadah melaksanakan perintahnya secara utuh sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjelaskan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Ayat lain menyebut wa ana rabbukum fa'budun. Sejujurnya agama ini adalah agamamu, agama yang satu, maksudnya satu akidah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena umat yang satu, maka kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Yang kita sembah hanya Allah, maka beribadahlah hanya kepada Allah. Sekiranya umat ini menyatu dalam hati, fikiran, dan jiwa kita secara konsisten, insya Allah nggak akan ada yang kita khawatirkan. Kekuatan mana yang bisa menumbangkan kaum muslimin kalau akidahnya menyatu? Yang membuat kita lemah itu karena orientasi, pemikiran, keyakinan, termasuk juga bagaimana kita menerima ajaran Islam terkadang penuh dengan keraguan-raguan. Maka tugas kita bagaimana untuk membangun integritas baik intelektual, spiritual, moral dengan menyikapi berbagai peristiwa sejarah yang sangat inspiratif bahkan monumental seperti ibadah kurban. Hadirin sekalian, ajaran Islam itu kalau kita implementasikan seperti yang hari ini sedang dilaksanakan oleh saudara kita sedang berhaji. Berhaji itu adalah kesiapan kita untuk menyadari hidup ini menjadi hamba Allah. Maka mereka yang sedang berhaji merasa sebagai tamu Allah. Tuan rumahnya siapa? Ya Allah. Kalau kita sebagai hamba Allah, tamu-tamu Allah, jangan rusak kehidupan ini, karena kehidupan ini milik Allah. Dia baru bisa dikelola oleh manusia ketika manusia itu menjadi hamba Allah, tunduk patuh hanya kepada Allah dan tidak pernah menjadi pesaing-pesaing Allah. Di Quran itu ada istilah andad, ada istilah arbab, ada istilah togut. Manusia kalau sudah beranjak menjadi pesaing Allah, jangan harap dunia ini bisa dikendalikan. Oleh karena itu hadirin sekalian, selain sebagai hamba Allah, juga manusia punya tugas menjadi khalifatullah, pemimpin di muka bumi. Sebagai pemimpin, dia bukan hanya berusaha untuk memimpin orang lain, tapi mimpin itu dirinya sendiri, supaya jangan keluar dari hamba Allah, dari menjadi Abdullah. Kalau sudah tidak mampu mimpin diri sendiri, apalagi mimpin umat, mimpin bangsa dan orang lain yang begitu banyak. Sehingga tidak heran kalau umat Islam ini begitu diberi amanah menjadi orang yang khianat, diberi mereka untuk melaksanakan kewajiban dengan baik, dengan adil, bahkan berbuat zalim terhadap sesama. Tentu itu semua karena ada pergeseran antara integritas kita dengan kewajiban kita jauh panggang dari api. Kalau dia menjadi hamba Allah yang konsisten, maka dia tidak akan keluar dari settingan awal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu harus kita jaga, sehingga tidak karena jabatan, kedudukan, pangkat, ketenaran dan segala macam peluang yang baik tidak menjadikan kita untuk menjadi hamba hawa nafsu,
dikenal oleh kita. Ada Abdul Butun, hidupnya cuma cari makan, kalau ketemu ngajak makan, nggak ada yang ngajak berjuang. Abdul Fulus, yang dicari cuma duit di mana-mana, padahal duit dia sudah nggak kehitung jumlahnya. Bahkan ada Abdul Dirham, Abdul Hawa, yang semuanya itu akan merusak kehidupan kita. Oleh sebab itu, membangun integritas ini yang diungkapkan oleh Rasulullah dalam satu kata-kata yang ringkas, singkat tapi universal. Qul amantu billah summastaqim. Katakan, Muhammad, kamu beriman kepada Allah tetapi istiqomah. Kita sangat menyadari bahwa orang beriman ini jumlahnya banyak, tapi yang istiqomah sangat sedikit. Sangat sedikit. Universitas kita yang kita banggakan ini, kalau ditanya jumlah mahasiswanya, belum sebanding dengan kebesaran nama universitasnya. Mengapa itu terjadi? Karena orang-orang Muhammadiyah kadang-kadang, termasuk pimpinannya, orang luar tuh percaya kepada Muhammadiyah, memasukkan anak kecilnya ke TK, agak besarnya ke SD, SMP, SMA, sampai aliyah, pesantren, dan yang mahasiswanya itu ke Universitas Muhammadiyah. Tidak jarang kadang kita mengabdi di Muhammadiyah, anak-anak orang Muhammadiyah sekolah keluar, kuliah keluar. Siapa yang membesarkan Muhammadiyah kalau bukan orang Muhammadiyah sendiri? Dakwah itu kan atakmurunan nasa bil birri wa tangsawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Mengapa kamu mengajak orang lain, ayo masuk UMJ, ayo daftar UMJ, ramaikan UMJ, tapi anak Muhammadiyah ada di luar sini, ada di sana semua, tidak menjadi anak kita. Nauzubillah min dzalik. Itu salah satu kelemahan kita. Maka sudah merupakan kebanggaan dan kita syukuri bersama. Ini penyelenggara, pengelola masjid sampai Idul Adha termasuk korban, itu sudah diganti oleh generasi milenial yang insya Allah pemilik masa depan. Tapi jangan salah, milenial itu kalau dilepas oleh kolonial yang tua-tua bisa salah. Nabi Ibrahim itu generasi yang sifat kolonial, Nabi Ismail itu yang milenial. Tapi karena dua-duanya punya integritas yang baik, ya, maka apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif al tukmar satajuni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan amanah Allah untuk menyembelihku, insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Di pergantian regenerasi itu sunnatullah. Tetapi memutus hubungan anak muda dengan orang tua itu laknatullah. Tidak boleh. Karena generasi ini kalau dilepas, dia bisa menjadi manusia baru. Kita tahu kurban itu disyariatkan sesudah Nabi Muhammad SAW melalui kisah penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail. Tapi sebelum itu sebetulnya sudah ada peristiwa kurban yang dilakukan oleh dua putra Nabi Adam. Ada Habil, ada Qabil. Wajlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ceritakan kisah ini yang sebenarnya, bahwa pernah terjadi pengorbanan yang dilakukan oleh dua putra Nabi Adam. Lalu Allah menerima korban yang satu, Habil, dan menolak korban Qabil yang lain. Dan waktu itu terjadi ancam-mengancam, saya bunuh Habil itu. Tetapi kemudian jawabnya, qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima korban orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Hidup ini nggak perlu ada yang kita takuti, kehilangan pengaruh, kehilangan jabatan, ya, kehilangan kedudukan, ketenaran, nggak usah. Kita ini berasal dari yang sama, kembali yang sama. Yang harus kita jaga itu ketakwaan. Orang jadi terhormat itu sebetulnya karena nilai-nilai kebaikannya, nilai perjuangannya, nilai komitmen dan konsistennya. Itulah yang oleh Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Di sini ada fakultas hukum.
fakultas hukum kalau menegakkan hukum-hukum Allah beres dunia ini. Tapi kebanyakan hukum-hukum yang terjadi, kita sering terbawa arus dan hanyut. Kebanyakan ahli hukum, makin ahli di bidang hukum, rame-rame bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar. Apa itu tidak menjadi masalah buat kita? Tolong fakultas hukum harus sudah mengoreksi diri, supaya ahli hukum jangan membuat masalah di atas masalah, nanti kalah sama lembaga pegadaian. Atasi masalah tanpa masalah. Hadirin sekalian, ini penting soal integritas intelektual. Kita tahu dalam kajian filsafat ilmu itu, kan ada orang tahu di taunya, orang tahu di tidak taunya, orang tidak tahu di taunya, dan ada orang tidak tahu di tidak taunya. Kita sangat sadari, hari ini yang berbuat salah itu bukan orang bodoh, orang tahu. Mau korupsi bikin undang-undangnya dulu, dilumpuhkan dulu lembaganya, sehingga kalau ada maling aman. Dan hari ini kejahatan tidak ada yang berdiri sendiri, semua sudah berjamaah, sudah terkoneksi. Mereka sudah mafia hukum, mafia peradilan, mafia politik, mafia ekonomi. Saya khawatir jangan-jangan ada mafia pendidikan. Itu yang paling bahaya. Apa maknanya Muhammadiyah bikin kampus sehebat ini? Untuk menyelamatkan anak-anak kita, pengganti kita itu generasi yang hebat-hebat, yang punya komitmen terhadap Islam. Isyhadu bi anna muslimun. Tapi kalau mereka hanya untuk memperoleh gelar sarjana, kemudian nanti rame-rame cari pekerjaan, itu kan mencetak kuli-kuli yang berstatus sarjana. Harusnya mereka tuh siap berjuang dengan ilmunya untuk memberantas yang batil, menegakkan yang hak, dan itulah tugas kaum muslimin. Maka kepada kita hari ini jangan heran ya kalau beredar di sana sini, lebih baik katanya menjadi orang tidak tahu. Kalaupun salah gampang jawabnya, cukup tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, insya Allah bebas. Tapi orang yang ngomong tidak tahu ternyata berbohong, berdusta, sesungguhnya dia tahu, itu yang diancam oleh hadis Nabi. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kamu jangan menjadi orang yang tukang bohong, tukang tipu, curang. Sebab nanti akan membawa kamu kepada kejahatan baru, dan kejahatan baru akan menyeret kamu ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Di kampus itu ada istilah borang. Borang itu bohong dan curang. Sudah bohong, curang juga. Asal muasalnya curang itu, bohong itu pekerjaan para pedagang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sekarang yang curang itu bukan hanya para pedagang, politisi curang, pengusaha curang, ulama curang. Naudzubillah, jangan-jangan akademisi juga curang-curang, sering copy paste karangan orang. Hati-hati, ada Allah. Naskah teks khutbah itu bikinan saya, tapi tidak dibaca pun saya tahu isinya, karena saya yang bikin. Oleh karena itu maka sudah saatnya kesadaran baru, supaya Allah tidak mempertanyakan kita. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan Muhammad, tahukah kamu bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Hanya mereka lah yang akan memperoleh pelajaran yang mau berpikir. Hadirin sekalian, yang berikutnya adalah integrasi moral. Syauqi Bekto pernah menyatakan, innamal umamu ma baqiyat wa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Kalau sudah moral, akhlak ditinggalkan, maka bangunan bangsa itu porak-poranda. Hari ini yang beredar tuh bukan cuma uang palsu, ijazah palsu, bagi sertifikat palsu, janji palsu, apalagi mau pilkada. Insya Allah pemalsu itu gambarnya sudah dipang-pang di perapatan. Kuliah gratis, makan gratis, ternyata begitu masuk kampus bayar. Apa itu enggak penipuannya? Naudzubillah min dzalik. Kita juga harus punya lembaga apa yang bisa diamankan untuk melakukan internalisasi
terhadap integritas yang disebut dengan intelektual, spiritual, dan moral. Dr. Muhammad Nasir itu pernah membuat satu konsep bahwa, kata beliau, ada 3 lembaga yang strategis untuk menanamkan integritas. Itu yang pertama masjid, dan yang kedua kampus, yang ketiga pesantren. Ada juga yang menyebut pesantren dulu, yang ketiga kampus. Tapi itu 3 in 1. Masjid-masjid kita insya Allah megah, ya, tapi begitu malam takbiran yang ada cuma kaset dan CD, orangnya tidak ada. Dulu masjid itu jelek, tapi yang ngisinya orang besar dan orang penting. Sekarang masjidnya bagus, yang ngisi orang-orang kecil yang tidak ahli ibadah. Dulu masjidnya tidak layak untuk difoto, tapi ahli ibadah dan ahli ilmu. Sekarang ahli ilmu justru jarang ke masjid, sehingga masjid dikuasai oleh kelompok lain. Begitu dikuasai maka ramailah orang, ada salafi jihadi, salafi wahabi. Ya, salah kita sendiri mengosongkan masjid. Kita yang bikin, yang isi orang lain. Gimana bisa begitu? Nah, itu soal masjid, ya. Naudzubillah min dzalik. Di Indonesia ini jumlah masjid tak terhitung jumlahnya. Belum lagi masjid yang belum selesai. Belum lagi masjid yang di tempat parkir dan seterusnya. Yang kedua, bahwa ada lembaga pondok pesantren itu sesungguhnya lembaga yang membangun manusia ahli ibadah, berakidah, sekaligus mampu mengusir penjajah. Itu pondok pesantren. Buat apa Muhammadiyah berpayah-payah membangun MBS, Muhammadiyah Boarding School, atau menjadikan kampus ada asrama yang dibina, supaya generasi pengganti kita, para akademisi, para pimpinan ini, generasi yang terbaik. Alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin wala li zamanikum. Didiklah, siapkan generasimu, karena mereka akan hidup yang tidak sama dengan zaman kamu. Makanya guru dan dosen yang baik, jangan terlalu pintar menceritakan masa lalu, ceritakan masa depan yang akan kita tempuh. Tantangan kita sekarang masyarakat global, multikultural, sehingga ada rumusan-rumusan yang boleh jadi menabrak agama. Misalnya sedang ramai sekarang soal salam bagi semua agama. Gimana? Bukankah salam itu akidah, dan Nabi tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang tidak seakidah? Itu kan agama, tapi ini ditolak. Emang sekarang ada agama global, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik sama saja. Jangan heran mulai tahun ini ada petugas haji beragama Kristen. Jangan-jangan orang lain muji la haula wala quwata illa billah, malah dia haleluya haleluya. Naudzubillah min dzalik. Banyak hal yang harus kita sikapi. Dan yang terakhir, inilah dia peranan kampus, bukan hanya untuk menyiapkan manusia baru yang bisa menjawab tantangan masa depan, tapi ruh tauhid, ruh jihad, semangat dakwah, mewarisi para pendahulu, itu begitu penting. Maka tolong anak IMM, anak IPM, pemuda Muhammadiyah, ya, jangan menjadi anak nakal seperti anak Nabi Nuh yang tenggelam. Banyaklah dialog, konsultasi kepada orang-orang tua, tokoh-tokoh Muhammadiyah, apalagi beberapa perguruan tinggi sudah BPH-nya dipegang oleh pimpinan Muhammadiyah. Itu supaya ada komunikasi, sehingga kita ke depan secara optimis Islam ini akan menjadi rahmatan lil alamin. Kepada Allah kita memohon, mudah-mudahan pertemuan pagi ini yang singkat, ya, untuk melaksanakan Idul Adha, dan sesudah ini kita melaksanakan kurban, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma ansur alal muslimin wal mujahidin fi Palestin a'da'ina wa a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.